Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kultum malam ini saya ingin menyampaikan tentang keutamaan masalah babus sabri 'alal bala'i wasyiddah, bab tentang keutamaan sabar ketika menjumpai musibah dan kesulitan hidup. Beberapa hari yang lalu saya berpikir kira-kira kultum kita yang paling pas temanya itu apa. Mulai dari fikih dan lain sebagainya saya merenung. Oh, kita ulangi lagi bab sabar. Karena yang namanya sabar itu dibutuhkan setiap saat, setiap menit, setiap jam, bahkan setiap hari. Yang namanya kesabaran itu adalah sangat dibutuhkan. Baik, pada hadis yang pertama ini saya membawa kitab namanya Tanbihul Ghafilin, kitab yang dikaji hampir di seluruh pondok pesantren dan disampaikan oleh para ulama, para ustadz dalam majelis-majelis taklimnya. Pada bab sabar ini Imam As-Samarqandi menampilkan hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadisnya panjang yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya gulam, wahai anak. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Abbas itu adalah kakaknya Sayyid Abdullah, berarti Abbas itu adalah Pak D-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abbas ini anaknya, berarti sepupu. Rasulullah menasihati Abdullah bin Abbas, ihfazillaha yahfazka, jagalah olehmu Allah maka Allah akan menjagamu. Maksudnya jagalah Allah, jagalah perintah-perintahnya. Nanti kalau engkau menjaga perintah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu amamak. Diulangi lagi, jagalah perintah Allah maka engkau menjumpai Allah di depanmu. Maksudnya kata para ulama, menjumpai Allah itu adalah mendapati pertolongannya. Ta'arruf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Mendekatkanlah dirimu kepada Allah ketika lapang, maka Allah akan mendekatimu ketika dalam kesulitan. Ini biasanya kita kalau lagi sulit mendekatkan diri kepada Allah, kalau lagi lapang goodbye, jauh dari masjid. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarru fayausun qanut. Itu dalam beberapa ayat hampir sama ayatnya. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi. Apabila kami berikan nikmat kepada manusia, a'rada, dia berpaling, wa na'a bijanibi, menjauh dari masjid, menjauh dari Allah. Udah manusiawi itu. Manusiawi kan kayak gitu. Kecuali orang yang beriman. Jadi di sini dinasihati, mendekatkanlah dirimu kepada Allah ketika lapang, maka ketika engkau dalam kesulitan hidup, Allah akan mendekatimu, artinya memberikan pertolongan. Apabila engkau minta-mintalah kepada Allah. Apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Sungguh telah kering kolan dengan apa yang telah ditentukannya. Yakni catatan takdir manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Seandainya makhluk seluruhnya menginginkan untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu yang tidak Allah takdirkan, maka mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Sebaliknya, jika seluruh makhluk menginginkan untuk menimpakan bahaya dengan sesuatu, sementara bahaya itu tidak ditentukan oleh Allah, mereka juga tidak akan mampu juga. Segala sesuatu itu adalah karena kehendak Allah. I'mal lillahi bisyukri wal yakin. Beramallah karena Allah dengan bersyukur dan yakin.
Ini kajian-kajian hati. Yakin itu pekerjaan hati. Ketahuilah anna fis sabri ala ma takrahu khairan katsir. Sesungguhnya dalam kesabaran atas apa yang tidak engkau sukai adalah kebaikan yang banyak. Jadi yang namanya tidak disukai itu ada kebaikan. Jadi kita bergaul dengan orang yang kita sukai gampang Bang Ipin, ya kan, saling traktir dan segala macam. Ada teman nggak pernah traktir, mintanya ditraktir mulu, wow, ya kan. Nah itu levelnya harus itu, seperti orang jamaah masjid itu levelnya harus berhadapan dengan orang yang ngeselin. Kalau sama yang nyenengin biasa Mas, nggak naik kelas itu Mas Toto, nggak apa? Nggak naik kelas Mas Toto punya CS, saling traktir, saling mengerti, wajar. Yang ngeselin itu kalau Mas Toto sabar itu baru levelnya naik. Kalau wah itu aku enakan toh sama itu, ya biasalah. Bergaul dengan orang yang ngeselin tapi kita sabar, ada kebaikan yang banyak. Jadi wa'lam anna fis sabri ala ma takrahu khairan katsira. Bersabar terhadap apa yang tidak engkau sukai ada kebaikan yang banyak. Wa annan nasra ma'as sabri. Sungguh pertolongan itu disertai atau bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan jalan keluar itu bersama dengan kesedihan. Wa anna ma'al usri yusron. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam hal apapun, sholat harus sabar, bekerja juga harus sabar. Ternyata sabar itu dibutuhkan setiap detik, setiap menit. Ini tadi saya mau niat Bang Ipin, wah ada yang ngeselin sama saya itu, ngeselin itu, baru bawa kitabnya bab sabar, langsung di jalan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, ini mau nyampein sabar masa saya marah-marah, kan nggak met ya. Ya ini benar, ini udah saya siapin. Giliran di jalan ada yang ngeselin, astagfirullahaladzim, baru bawa kitabnya mau menyampaikan sabar, langsung diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya Kang Sihun ya. Kalau Kang Sihun seneng sama orang-orangnya baik amat, biasa itu. Kang Sihun bersabar dengan orang yang ngeselin, wah itu baru istimewa. Mudah-mudahan kita naik kelas dari orang yang kebaikannya biasa menjadi orang yang kebaikannya luar biasa, tentunya dengan bersabar. Mudah-mudahan kita dikuatkan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.